Guys, welcome back to my channel. Good morning semuanya. Uh, hari ini kita ngapain aja ya, nggak tahu. Jadi guys, aku mau cerita sedikit. Jadi aku sampai baby di sini. Jadi guys, selama udah beberapa hari ini tuh si baby itu mulai dari jam 6 sore itu rebel banget. Jadi dia tuh nangis kayak nangis kesakitan gitu. Jadi udah digendong, udah dikasih susu, tetap aja masih nangis. Terus nangisnya tuh yang histeris banget. Yang parahnya nih tadi malam guys. Jadi tadi malam tuh dia nangis. Terus aku kasih breastfeeding, kasih ASI itu. Dia tetap nggak mau minum susu. Pertama dia mau minum, mungkin dia udah kenyang. Terus dia udah nggak mau minum. Terus aku pikir aku double pakai susu ASI yang sudah diperasan, ditaruh di botol. Aku taruh di botol. Terus aku paksain dia minum lagi pakai ASI yang di botol itu. Dan bam guys, dia muntah. Dan muntahnya tuh banyak banget, sampai dia muntah tuh muncrat, sampai kena matanya, sampai mukanya tuh penuh dengan air yang muntah di malam. Dan udah aku tuh udah panik. Terus kemarin tuh aku udah bilang kalau malam ini dia masih sakit perut, kita harus bawa ke dokter. Tapi nanti aku sih prefernya kita ke dokter supaya diperiksa gitu loh kalau ada masalah sama saluran pencernaannya. Jadi tadi malam pas dia udah muntah juga, dia sempat tenang, tidur. Abis itu dia nangis lagi, bangun lagi nangis lagi. Terus abis itu dia tidur. Ini kayaknya dia udah pup, mau cek dulu. Oke baby. Jadi guys, dia tuh kentut terus pup, dan pupnya tadi malam tuh running, dia kayak main nencet. Padahal 2 minggu lalu tuh kita udah bawa ke rumah sakit, dan di rumah sakit udah dikasih obat gitu kayak Oralit yang khusus untuk bayi, dimasukin dari hidung dan aku juga udah diet guys. Soalnya berapa hari ini kan aku makan banyak mentega, banyak kue gitu. Aku juga udah diet, udah nggak makan yang itu. Aku bikin pie tapi aku udah nggak makan, cuma makan oatmeal karena aku pengen lihat dia kalau misalnya nggak akunya diet. Ya. Nih, aku coba breastfeeding dulu. Oke baby. Yeah. Aku coba mau lihat lagi hari ini kalau dia masih rewel, masih hey, why you smile? Halo. Good morning Papa. Yeah. Come on. Oke guys, ini aku mau sarapan. Aku mau gendong dia dulu. Yes, Papa. Biasa aku pakai gendongan ini. Ini gendongan wrapping.
baik kakinya tuh nggak mau. Sekarang aku mau sarapan dulu. Ini tadi aku baru habis pumping, tapi dapatnya dikit banget milk susunya. Ini guys, habis pumping. Tuh dapatnya cuman 55 ml. Sekarang mau ditaruh di hello. Oatmeal sama susu almond. Oke guys, babynya aku tinggal di kamar soalnya tadi rusuh banget. Oh, nice. Oke guys, ini aku pagi ini makan ini aja sarapan.
Kalau siang makan buah aja. Diet karena menyusui, jadi agak parno gitu. Apa yang kita makan pedas, makan kayak dia susu gitu, yang susu sapi, kayaknya tuh dia alergi deh. Soalnya kemarin tuh bikin pie pakai susu, pakai telur. Enak banget ini guys. Ini udah 2 kali yang habis. Terus seperti biasa, habis ini aku mau minum vitamin Elevit. Oatmeal juga udah habis. Ini terakhir. Guys, paling nggak suka baunya ini. Pengen muntah. Oke. Saya sarapan. Guys, nih babynya tidur. Tapi dia kalau tidur di badan tuh suka tidurnya lama, tapi kalau tidurnya di kasur tuh paling cepet-cepet bangun gitu loh. Berapa menit udah kaget udah bangun. Jadi guys, kita rencana mau bawa dia ke dokter, mau check up gitu. Tapi kita rencana bawa dia ke dokter mau check up. Tapi di sini tuh kalau mau ke dokter spesialis anak itu harus melalui dokter umum dulu, dikasih referral. Jadi kita harus bikin appointment. Jadi segala sesuatu di sini tuh harus bikin appointment dulu. Jadi kalau mau ke dokter spesialis anak harus ke dokter umum dulu. Kita bikin appointment dengan dokter umum atau dengan general practice di sini. Terus nanti dokternya itu kasih referral atau surat rujukan ke dokter spesialis anak. Nah, untuk ke dokter spesialis anak setelah kita dapat referral atau surat rujukan, itu nggak langsung kita ke sana ya guys, tapi kita juga harus bikin janji juga, harus bikin appointment juga dengan dokter spesialis anak. Terus setelah itu baru kita bisa kunjungin tempat prakteknya dokter spesialis anak gitu. Nah, kalau misalnya yang urgent gitu, yang emergency harus ke dokter, atau emergency keadaan anak kita yang emergency, kita harus langsung ke rumah sakit, ke UGD guys. Jadi kayak kemarin itu beberapa minggu, 2 minggu atau 3 minggu lalu, ini kan dia sempat juga mengalami muntah juga sama diare. Jadi sama demam juga guys. Jadi kita kan panik. Jadi misalnya hari ini kita ke dokter, tapi dia sehari ini dia udah baikan gitu loh, hari-hari sebelumnya yang dia sakit itu. Pertama sih aku pikir karena ya mungkin karena dia juga kan bayi, dia kan juga prematur, jadi mungkin sistem pencernaannya juga masih develop gitu. Tapi lama-lama juga bikin cemas juga kalau dia terus-terus badannya terus-terus hangat, terus
terus dia tuh mencret kan, takutnya dia dehidrasi sama mungkin ada gangguan virus atau bakteri infeksi kan, kita nggak tahu. Akhirnya kita ke dokter, ke UGD, maksudnya kita ke UGD kan, kebetulan UGD-nya tuh dekat banget sama rumah sini, rumah sakitnya tuh dekat banget sama rumah kita di sini. Terus kita ke dokter di sana cuma dokter umum ya guys, jadi diperiksa sama dokter umum. Dan sore itu terus langsung dokter umumnya itu langsung bilang kita harus ke rumah sakit yang lebih besar. Jadi kita di Chartres Towers, kita harus ke rumah sakit di Townsville, jadi jaraknya 1,5 jam gitu. Jadi waktu itu kita tunggu dokter persiapkan segala sesuatunya, dia periksa, dia bikin diagnosa dulu sama babynya, ukur berat badannya, timbang suhunya, timbang berat badannya, ukur suhunya. Kemudian setelah itu dokter bikin dokter telepon kita, tanya dulu ke kita kan, kita mau dirujuk ke rumah sakit mana. Kita prefernya ke rumah sakit yang private ya guys. Tapi ternyata di sana anehnya tuh pas kita telepon mereka bilang mereka nggak menerima kalau bayi yang sakit. Aneh banget kan, harusnya kan namanya juga rumah sakit ya, rumah sakit ibu dan anak. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa sama ibu atau sama anak ya kita harus ke sana ya guys. Aneh juga ya waktu itu hari Jumat guys, Jumat. Jadi kalau hari Jumat itu tuh dokter di Mater Hospital itu yang tempat dia lahir itu biasanya dokternya itu on weekend, jadi cuma menerima by phone gitu. Akhirnya dokter di sini yang di UGD itu telepon dan bilang dokter spesialisnya itu, dokter anaknya itu lagi weekend gitu, lagi off. Terus rumah sakit bilang nggak menerima anak sakit. Itu sempat agak kecewa gitu ya, sempat bukan jengkel, sempat namanya juga rumah sakit ya, aku nggak menerima anak yang sakit gitu. Aduh, waktu itu telepon di rumah sakit umum di Townsville, rumah sakit yang Townsville University Hospital, jadi rumah sakit umumnya di sana. Terus mereka bilang ada dokter di sana, di UGD-nya itu ada dokter spesialis yang standby gitu guys. Terus akhirnya kita di rumah sakit di UGD di sini itu kurang lebih kita 2 dari jam 4 sore atau jam 5 sore sampai jam 5 sampai jam setengah 7 atau jam 7 gitu guys. Jadi kita pulang setengah 7 kayaknya, setelah dapat surat kayak dokter bikin diagnosa gitu untuk rujukan ke rumah sakit itu. Di dokter tanya ke kita mau nyetir sendiri atau mau diantar pakai ambulans. Kita bilang kita nyetir sendiri aja. Sudah setelah dapat suratnya dan kita pulang dulu, packing segala macam, packingnya, karena dokter bilang ini kalau misalnya dia di opname di rumah sakit, dia stay di rumah sakit kurang lebih 2 hari gitu. Jadi kita pulang ke rumah, persiapkan segala sesuatu, terus kita drive ke Townsville itu malam-malam jam 7, kita sampai di sana itu jam 8 lewat gitu ya, setengah 7 kita sampai jam 8 lewat gitu. Terus sampai di rumah sakit di UGD, dan UGD-nya itu tuh khusus untuk anak-anak gitu, yang untuk child gitu, untuk anak-anak. Dia terpisah sama yang orang dewasa. Jadi sampai sana kita daftar dulu. Kebetulan kan sudah via phone sudah istilahnya via rumah sakit tuh udah konfirmasi kalau ada pasien rujukan dari Chartres Towers mau ke Townsville. Jadi mereka udah tahu, kesana tinggal lapor dan kita langsung masuk ke UGD, dicek dulu sama susternya. Kemudian ada dokter spesialis anak yang in charge di UGD di situ, sudah langsung dicek segala macam. Dan ini dipasang lagi selang guys, di hidungnya untuk dimasukin obat Oralit, kayak Oralit gitu ya, untuk anti diare gitu.
Sudah akhirnya kita menunggu kurang lebih 1,5 jam di UGD, terus kita diantarkan ke ruang bayi gitu, ruang ke ward, ke ward, ke ruangan. Jadi kita ke ruangan, di ruangan guys, beda banget kalau di private hospital gitu. Kita bisa rumah sakitnya di situ ruangannya itu enak gitu, ada tempat tidur, ada kursi panjang untuk penunggunya bisa tidur, terus untuk bayi gitu ya di kotnya gitu kan. Nah kalau di ruangan anak itu di rumah sakit yang di Townsville itu, jadi cuman ada kot bayi. Nanti aku kasih fotonya ya. Cuman ada kot bayi atau box bayi gitu sama kursi guys. Dan untuk penunggu itu, suami itu harus dia tidur di tempat lain gitu yang dekat dari, ada tempat khusus disediakan untuk penunggu gitu. Jadi cuman yang stay di ruangan itu cuman ibu dan juga anak gitu. Nah akhirnya aku bilang sudah, suamiku tidur aja di kursi, dan aku tuh sampai pagi duduk di kursi sambil duduk begini, sambil pegangin dia begini, posisinya begini sampai pagi. Namanya juga anak sakit tuh, kita sebagai ibu tuh udah nggak mikirin badan kita, udah nggak mikirin kondisi kita, sudah kita taunya yang penting anak itu dia nyamannya seperti apa. Dia kan nggak nyaman kalau di kot, jadi dia nyamannya di badanku, ya sudah aku tidurin di badanku seperti ini sampai pagi. Sudah, hanya kita cuma 1 hari aja. Besok paginya itu kita tunggu sampai dokter spesialis anak datang untuk periksa lagi, dicek semuanya normal, semuanya baik. Akhirnya kita dibolehin pulang. Sudah, kita dibolehin pulang. Dan kemarin juga udah diambil sampel urin sama pupnya bayi untuk dicek lab itu, mungkin ada virus atau bakteri atau apa gitu dicek. Tapi kita juga belum dapat hasilnya, dan dokter juga pas periksa bilang semuanya baik-baik saja. Sudah dilepas ininya tuh, selang dari hidung, terus kita pulang. Dan ya guys, semoga dia sehat selalu ya guys. Tapi ya karena itu breastfeedingnya, karena ASI gitu, aku juga takut ya karena dari pola makanku. Kalau aku makan kemarin juga, aku makannya agak pedas-pedas guys, nasi goreng pedas, jadi efeknya tuh dia sakit perut, terus agak mencret tadi malam. Tapi aku udah mengurangi juga yang namanya makan kue gitu yang ada mengandung susu gitu, diet pokoknya dairy free gitu. Coba diet untuk dairy free. Semoga dia ya baik-baik saja ya guys. Tapi kita tetap harus ke dokter untuk cek apa lagi gitu guys. Oke guys, ini udah jam berapa nih? Udah jam kurang seperempat jam 3. Dan ya habis ini setelah dia bangun, aku mau lanjut kasih susu lagi. Setelah itu dia tidur, biarin aja dia tidur. Soalnya ini kalau malam rewel banget, kasihan banget. Oke guys, terima kasih ya sudah menonton videonya. Doakan ya semoga kami di sini sehat-sehat saja, dan buat kalian di sana semua, semoga kita semua sehat, terlindung dari segala mara bahaya dan sakit penyakit guys. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di support channel ini ya, dengan cara mudah ya guys, cuma di subscribe aja guys. Oke, thank you for watching, bye.